Di kawasan mewah Pondok Indah di Jakarta, sebuah lingkungan vila-vila megah yang tersembunyi di balik tembok yang dipenuhi bunga bougainvillea. Hiduplah Dewi, seorang gadis remaja berusia 16 tahun dengan kulit keemasan, mata gelap penuh kesedihan, dan rambut hitam panjang yang jatuh hingga punggung bomahnya. Sikap anggunnya, warisan dari almarhum ibunya, membuatnya tampak seperti putri dari legenda. Namun sang putri hidup dalam sangkar emas yang tak terlihat oleh dunia luar. Ibu Dewi Putri Ayu dulunya dikenal karena keanggunannya dan suara lembutnya yang merdu. Dia memiliki kecantikan yang memancar, kulit sawo matang, senyum cerah, dan mata sipit berbinar yang selalu tampak menari. Namun, kini dia hanyalah kenangan, diambil oleh kecelakaan mobil yang tragis saat Dewi baru berusia 8 tahun. Sejak hari itu, ayahnya, Bapak Hartono, bersumpah untuk tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu lagi. Ia menggantikan kelembutan dengan pengawasan dan kebebasan dengan ketakutan. Bapak Hartono bukan hanya seorang ayah yang berduka. Dia adalah salah satu pria paling berkuasa di Indonesia. Di koridor kekuasaan ekonomi, namanya disebut dengan hati-hati. Ia selalu mengenakan setelan jas biru gelap yang dijahit khusus, jam tangan Swiss yang sederhana, dan hampir tak pernah meninggikan suara. Ia memimpin konglomerat besar, tambang, pelayaran, dan telekomunikasi. Namun di balik pengendalian dirinya yang dingin, tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. Baginya, cinta berarti melindungi, dengan segala cara, meskipun harus memandamkan cahaya. Rumah keluarga Hartono menyerupai tempat suci dari marmer dan keheningan. Dibangun dalam gaya modernis dengan garis-garis yang bersih, rumah itu menggabungkan kemewahan internasional dengan estetika Jawa. Kayu jati gelap, kolam bunga teratai, dan dupa yang dibakar setiap malam. Namun setiap detailnya mencerminkan pengendalian. Di setiap lantai, ada kamera dengan sudut yang sempurna. Di gerbang, penjaga berwajah datar dengan earphone yang menempel di telinga. Dewi hidup di sana seperti patung, cantik, berpendidikan, namun tak bergerak. Kehidupan sehari-harinya berulang seperti jam Swiss. Bangun, sekolah internasional, belajar, makan malam sunyi dengan ayahnya, lalu kamar yang dikunci. Suatu sore yang lembab, tepat sebelum hujan pertama musim monsun turun di Jakarta, Dewi keluar dari sekolah. Sopirnya, seperti biasa, menunggu dengan SUV hitam yang diparkir di bawah bayangan pohon. Namun hari itu, dia tidak langsung masuk. Di trotoar, seorang anak laki-laki memanggilnya dengan lembut. Banyu, teman sekelas yang pendiam tapi selalu tersenyum, putra seorang dokter. Mereka berbicara sebentar, lalu tawa ringan terdengar dari bibir Dewi. Ringan, tulus, dan hampir terasa terlarang. Namun tawanya langsung menghilang ketika matanya bertemu dengan pandangan dari balik kaca gelap SUV. Ia tahu, ayahnya telah melihat segalanya. Saat ia pulang, suasana menjadi sunyi seperti pisau yang jatuh. Lalu di aula besar, suara Bapak Hartono meledak untuk pertama kalinya. "Dewi, kemari!" Dia masuk dengan gemetar. Ayahnya berdiri di depan jendela besar, siluetnya tampak hitam melawan cahaya sore. "Aku melihatmu. Aku sudah memperingatkanmu. Tidak ada laki-laki. Pernah. Kamu mengerti?" Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan pertemuan semesterannya. Para siswa duduk rapi di auditorium besar, mengenakan seragam, saling berbisik pelan. Dewi, seperti biasa, duduk di barisan depan. Di akhir pidato para guru, Bapak Hartono, tamu kehormatan, naik ke panggung. Jas abu-abu tua, senyum kaku. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan memberi ucapan selamat kepada para siswa. Lalu pandangannya menyapu seluruh ruangan. Ia berhenti di wajah Dewi. "Satu hal terakhir," katanya dengan tenang. Kesunyian menyelimuti ruangan. "Putriku, di sini untuk belajar, bukan untuk bercinta. Saya hanya ingin menyampaikan, siapapun yang berpikir bisa mendekatinya akan segera tahu bahwa nama Hartono tidak pernah lupa. Semoga kalian semua memiliki masa depan cemerlang
dari kejauhan. Hari itu, Dewi merasakan ada sesuatu yang tak terlihat bergeser. Di lorong sekolah, tatapan orang-orang menghindar. Bisikan-bisikan menghilang ketika dia lewat. Bahkan teman-teman yang biasanya ramah tak lagi menyapanya. Dia bukan lagi siswi biasa, tapi seperti patung yang dipajang, seorang putri yang dilarang disentuh. Saat itu dia sadar, ayahnya bukan hanya membangun tembok di sekelilingnya, dia telah menguburnya hidup-hidup. Universitas Indonesia, kampus yang luas dan penuh pepohonan seharusnya bisa menjadi nafas kebebasan. Tapi bagi Dewi, bahkan asrama pun ditolak. Ayahnya menugaskan Pak Budi, mantan mayor tentara, sebagai pengawal pribadinya. Pria itu, berusia sekitar 50 tahun, berdiri tegak seperti tiang, selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Dia menunggu di depan ruang kuliah, membaca koran di depan perpustakaan, dan merekam setiap langkah diam-diam. Bagi teman-temannya, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dewi adalah tahanan mewah. Satu-satunya nafas kebebasannya datang melalui sebuah surat berbahasa Inggris dengan cap merah Harvard. Dia diterima untuk program Magister Hubungan Internasional. Ayahnya ragu, bukan soal uang, tapi soal kendali. Namun Harvard adalah prestis, sebuah trofi. Dengan enggan, ia menyetujui. Udara musim gugur di Boston terasa seperti kebebasan. Untuk pertama kalinya, Dewi berjalan sendirian di kota asing, tanpa pengawal, tanpa mata yang mengawasinya. Langkahnya masih ragu, tapi matanya terbuka lebar. Haus akan warna dan cakrawala yang belum pernah ia kenal. Harvard, dengan bata merahnya, perpustakaannya yang berusia ratusan tahun, dan rumputnya yang dihiasi pohon maple, terasa tidak nyata, hampir suci. Dia menghabiskan hari-harinya di antara perpustakaan Widener dan ruang kuliah ilmu politik. Dia mendengarkan, mencatat, mengamati. Perlahan, dia mulai terbiasa tersenyum kembali. Di sanalah dia memperhatikan Bima, seorang mahasiswa Indonesia seperti dirinya dengan tatapan dalam. Selalu duduk di tempat yang sama, dikelilingi buku-buku penuh catatan. Dia tidak punya kesombongan, juga tidak gugup. Hanya ketenangan batin yang langka. Percakapan mereka dimulai dengan malu-malu, di sela-sela pertanyaan kuliah, lalu berkembang di atas cangkir kopi hangat. Bima berbicara dengan lembut, bertanya dengan tulus, dan mendengarkan tanpa menyela. Ia tertawa tanpa meninggikan suara. Bersamanya, Dewi tidak perlu bersembunyi. Ia tidak melihat pewaris konglomerat, tetapi seorang mahasiswi yang penuh semangat terhadap diplomasi dan keadilan. Kadang-kadang mereka berjalan di sepanjang sungai Charles, di antara pohon maple merah dan bangku-bangku yang tertutup daun. Dewi tertawa ringan, menyilangkan tangan melawan angin dingin, sementara Bima bercerita tentang Yogyakarta dan ibunya yang seorang seniman. Itu adalah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam musim semi, di bawah pohon sakura yang bermekaran di kampus, Bima perlahan menggenggam tangan Dewi. Ia berbicara tentang masa depan mereka, tentang Indonesia, tentang kembali, tentang apartemen kecil di Jakarta, tentang kehidupan yang sederhana tapi bebas. Dewi tak langsung menjawab. Dia takut. Tapi ketika Bima berkata, "Aku ingin membangun hidup bersamamu," dia memejamkan mata lalu berkata, "Aku juga." Mereka saling berjanji. Setelah program magister selesai, mereka akan kembali ke Jakarta. Mereka akan bicara dengan ayahnya, mereka akan menikah meskipun harus melawan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Dewi tidak lagi takut. Namun setiap panggilan malam dari Bapak Hartono selalu menariknya kembali ke Jakarta. Ia menanyakan detail, memeriksa jadwalnya, mengingatkan tentang transfer uang. Uang, ikatan keluarga, utang yang tak terlihat, bahkan di ribuan kilometer jauhnya, cengkeramannya tidak pernah melemah. Saat ia mendarat di Jakarta, hawa lembab menyambutnya seperti tembok tak terlihat. Mobil keluarga, sedan Jerman hitam dengan kaca gelap, sudah menunggu di landasan. Di dalam, pendingin udara dingin, suasana sunyi. Ayahnya tidak datang. Tapi rumah itu masih sama. Dinding marmer,
para pelayan yang tak bersuara, lorong-lorong panjang tanpa kehidupan. Dewi merasa asing di rumahnya sendiri. Bapak Hartono mengadakan pesta penyambutan. Koki mewah, orkestra halus, gaun-gaun panjang, tamu-tamu pilihan. Ia mengumumkan bahwa Dewi akan memimpin salah satu perusahaan keluarga. Dewi membalas dengan senyuman kosong. Dia tidak kembali untuk menandatangani kontrak. Dia kembali untuk mengatakan kebenaran. Keesokan paginya, di kantor ayahnya yang penuh kayu gelap, dia menatap langsung ke matanya. "Papa, aku ingin bicara tentang seseorang. Namanya Bima. Aku mencintainya." Keheningan panjang. Lalu wajah Bapak Hartono mengeras. Tidak, beberapa hari kemudian, Bima tiba di villa, mengenakan batik sutra berwarna kalem. Ia membawa kotak kecil berisi keris tua, simbol penghormatan. Ia menyapa Bapak Hartono dengan penuh hormat. Dewi menahan napas, tapi ayahnya bahkan tidak berdiri. "Ayahmu punya apa?" tanya Hartono tanpa emosi. "Beliau seorang dosen," jawab Bima dengan tenang. "Ibu saya seorang seniman." Senyum dingin muncul di bibir Hartono. "Kau pikir kekaisaran dibangun dengan kuas? Kau tidak pantas untuknya. Pintu ada di sana." Setelah Bima, datanglah para pelamar. Pertama Agung, putra konglomerat media. Bertato, percaya diri dengan tawa yang terlalu keras. Hartono menyebutnya preman jalanan. Lalu Joko, pengusaha yang pendiam tapi bertubuh pendek. "Kalau ingin cucuku butuh tangga untuk mencapai meja makan," katanya dengan nada mengejek. Setiap kali, Dewi hanya diam, menyaksikan ayahnya membangun tembok dengan senyuman. Menjelang usia 30, Dewi merasakan kekosongan perlahan memakan jiwanya. Hari-harinya dipenuhi rapat, berkas, dan senyum pura-pura. Tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi-mimpi gelap, wajah-wajah asing, dan bisikan perjanjian dalam bahasa Jawa kuno. Tubuhnya ada di Jakarta, tapi jiwanya menjerit di bawah tanah. Suatu malam saat hujan badai, setelah rapat yang melelahkan, Dewi bertemu kembali dengan Rina, sahabat lamanya. Rina tetap sederhana, teguh dalam iman Kristennya. Melihat mata Dewi yang kosong, ia mengajaknya ke kantor kecil di dalam gerejanya. Di sana, dalam ketenangan, ia berkata, "Apa yang kau alami bukan hanya karena ayahmu terlalu melindungi. Ini adalah ikatan, rantai yang tak terlihat. Puasalah dan berdoalah, 3 hari. Minta Tuhan menunjukkan apa yang disembunyikan ayahmu." Dewi menurutinya. 3 hari berpuasa, berdiam diri, dan berdoa di kamar tertutup. Pada malam ketiga, dalam keadaan letih, dia membuka Alkitabnya. Pandangannya jatuh pada ayat dalam kitab Yeskiel. Para ayah makan anggur asam, dan gigi anak-anak mereka yang ngilu. Seketika, ia merasakan dingin merambat di tengkuknya. Malam itu, Dewi masuk ke kantor ayahnya tanpa mengetuk. Dia sudah tidak takut lagi. "Papa," katanya dengan suara tenang, "apa sebenarnya harga dari kekayaan kita?" Ayahnya mengangkat kepala, terkejut. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena aku ingin kebenaran, bukan kontrak, bukan pidato. Aku ingin tahu apa yang sudah kau bayar, dan apa yang harus kubayar sebagai gantinya." Ia terdiam, lalu perlahan meletakkan penanya. Dewi goyah. "Maksudmu, aku dijodohkan dengan roh? Kalau aku mencintai seorang pria, dia akan mati?" "Yah," bisiknya. "Itulah mengapa aku selalu menjagamu. Bukan karena aku takut dunia padamu, tapi karena aku takut dunia darimu." Dewi merasa bumi di bawahnya runtuh. Alih-alih ketakutan, kekuatan yang tak terduga muncul dalam dirinya. Selama ini, dia takut pada dunia. Padahal, bahaya justru datang dari akar keluarganya. Kali ini, dia tidak bisa lari. Dia harus kembali ke desa, menghadapi roh itu, memutus rantainya.
Minggu berikutnya, dia berdoa bersama Rina dan komunitasnya. Setiap malam, dia bermimpi tentang api, wajah-wajah kabur, dan nyanyian kuno. Pada hari ke-7, saat matahari terbit, dia berdiri dan berkata kepada ayahnya, "Aku akan ke desa." Ayahnya tidak menjawab, tapi dia mengerti. Mereka pergi bersama, untuk pertama kalinya tanpa sopir. Perjalanan panjang melintasi sawah dan perbukitan yang diselimuti kabut, tanpa sepatah kata. Hanya suara angin. Desa itu seolah berhenti dalam waktu. Para perempuan tua sudah menunggunya. Mengenakan sarung kuno, tatapan mereka penuh beban. Mereka mencuci kakinya, mengolesinya dengan ramuan bunga suci, dan mengenakan kebaya merah darah dengan bordir emas. Batik kuno warisan keluarganya dililitkan di pinggang, rambutnya dikepang, dahinya diberi garis putih. Dia masuk sendirian ke dalam candi. Bagian dalam candi itu terasa pengap. Lilin hitam menyala di dekat patung kuno, setengah manusia, setengah binatang. Dipahat dari batu vulkanik hitam, patung itu tampak seperti bernafas. Matanya dari obsidian memantulkan nyala api. Dewi berlutut. "Aku tahu siapa kau." Suaranya bergetar, tapi tidak goyah. "Kau tidak akan memiliki jiwaku." Dewi meletakkan tempurung persembahan di kaki patung. Lalu, dengan suara tegas, dia berkata, "Aku, Dewi Putri Hartono, tapi yang terpenting, anak dari Tuhan yang hidup." Dia berdiri, mengangkat tangan. Tertulis, "Segala yang lahir dari Allah mengalahkan dunia." Udara berubah, tanah bergetar, retakan merah muncul di dada patung batu itu. "Dalam nama Yesus Kristus," teriaknya, "kuasamu telah dipatahkan." Cahaya meledak dari telapak tangannya. Patung itu mengerang. Retakan membesar. Bongkahan batu jatuh. Kehangatan supernatural memenuhi ruangan. Lalu, dalam nafas terakhir, patung itu runtuh. Dewi keluar dari candi dalam diam. Kulitnya tertutup abu, rambutnya terurai, mengelilingi wajahnya. Tapi di matanya bersinar kedamaian yang tak bisa diberikan oleh ritual apapun. Para tetua desa terpaku memandangnya. Salah satu perempuan tua berlutut. "Datang dan lihat," bisiknya. "Suami yang dipilih untuknya telah meleleh." Bapak Hartono berdiri di kejauhan. Tatapannya goyah antara ketakutan dan kekaguman. Ia melihat bukan hanya patung yang hancur, tapi runtuhnya semua keyakinannya tentang cara melindungi putrinya. Saat Dewi mendekat, dia tidak berkata apapun. Dia meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya. Cahaya selalu lebih kuat daripada kegelapan, Papa. Selalu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah gereja kecil berdinding putih di selatan Jakarta, Dewi menikahi Bima. Upacaranya sederhana, tanpa emas berlebihan, tanpa tamu pejabat. Hanya iman, cinta, dan orang-orang yang telah berjalan bersama mereka melewati badai. Bapak Hartono mengenakan baju koko putih, mengantar putrinya ke altar. Ia menggenggam tangannya. Kali ini bukan sebagai penjaga, tapi sebagai ayah yang telah dibebaskan. Resepsi diadakan di taman kecil yang rimbang dengan pohon mangga, tak jauh dari gereja. Tak ada lampu gantung, tak ada marmer. Hanya lentera rotan, taplak meja buatan tangan para tante, dan nasi kuning disajikan dalam bakul bambu. Rina membaca Mazmur, Bima berbicara tentang anugerah. Lalu Hartono dengan suara bergetar mengangkat gelasnya. "Aku dulu pikir harus membangun tembok, tapi putriku menunjukkan bahwa cinta membangun pintu." Malamnya, Dewi dan Bima tertidur di apartemen baru mereka. Sederhana, tapi penuh cahaya. Tak ada penjaga, tak ada kamera. Hanya Alkitab terbuka di meja, teko teh hangat, dan dua tangan yang saling menggenggam. Mereka tidak mewarisi tanah, tapi mereka mewarisi damai.
Suatu pagi, bertahun-tahun kemudian, Dewi berjalan tanpa alas kaki di sawah yang masih basah oleh embun. Di pelukannya, seorang anak tertidur dengan damai. Dia tidak mengenakan perhiasan atau kerudung. Hanya sarung lama diikat di pinggang dan blus putih sederhana. Ia berhenti menatap langit berwarna pastel. "Kamu bebas," bisiknya pada anak itu. "Dan aku juga." Angin pagi kali ini tak membawa bisikan leluhur, hanya kicau burung dan damai.